Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 dengan beranggotakan Saya Farin Fernida dengan NIM 1050 123 30106. Saya dengan Rahim Maharani dengan NIM 1050 1230 0053. saya Putri Marianti Datumula dengan NIM 1050 123 00200. Saya Gita Putri Maida Subakti dengan NIM 1050 123 30404. Kita akan mempresentasikan studi kasus tentang Xerox. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dan kondisi sebelum krisis. Nah, perusahaan Xerox merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang didirikan oleh Joseph C. Wilson dan Chester Charlton. Perusahaan ini bergerak di bidang mesin fotokopi, printer, dan teknologi dokumen. Nah, pada tahun 1959, Xerox berhasil memperkenalkan mesin fotokopi kertas biasa pertama di dunia, sehingga berkembang pesat dan menjadi pemimpin pasar industri fotokopi. Namun, karena terlalu lama mendominasi pasar, Xerox mulai merasa nyaman dengan posisinya dan perlahan mengurang fokus terhadap kebutuhan pelanggan serta efisiensi proses kerja. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai permasalahan utama Xerox ini sendiri. Nah, memasuki akhir tahun 1970-an, Xerox mulai menghadapi persaingan yang sangat ketat terutama dari perusahaan-perusahaan Jepang. Para kompetitor mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau, kualitas yang baik, dan pelayanan yang lebih cepat. Sementara itu, Xerox memiliki biaya operasional yang tinggi dan sistem kerja yang kurang efisien. Nah, kondisi ini menyebabkan pangsa pasar perusahaan menurun dan banyak pelanggan yang mulai beralih ke produk pesaing. Nah, kemudian dampak dari permasalahan tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi Xerox. Pangsa pasar yang sebelumnya mendominasi turun hingga di bawah 50% pada tahun 1980 dapat dilihat dari data yang tertera di slide. Dari sisi keuangan, return on asset atau ROA juga mengalami penurunan dari 19% menjadi 8,4%. Selain itu, perusahaan harus melakukan penghematan biaya dalam jumlah besar. Nah, tidak hanya itu, kepercayaan pelanggan ikut menurun karena pelayanan dianggap kurang baik dan kurang responsif, dan proses pengembangan produk berjalan lebih lambat dibandingkan kompetitor. Setelah melihat permasalahan utama yang dihadapi oleh Xerox, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab dari permasalahan tersebut. Pada akhir tahun 1970-an, Xerox mulai kehilangan banyak pelanggan karena persaingan yang cukup ketat, terutama dari perusahaan-perusahaan Jepang. Kompetitor mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, serta pelayanannya yang lebih cepat, sehingga banyak sekali pelanggan yang beralih dari Xerox. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kondisi ini. Pertama, Xerox terlalu nyaman dengan posisinya sebagai pemimpin pasar. Kedua, perusahaan mulai kurang fokus pada kebutuhan pelanggannya. Dan selain itu, sistem kerja perusahaan masih kurang efektif, serta proses pengembangan produk serta pelayanannya berjalan lebih lambat dibandingkan para pesaingnya. Dan akibatnya, tingkat kepuasan pelanggan menurun. Proses pelayanan menjadi lebih lambat dan daya saing Xerox di pasar semakin melemah. Untuk memahami masalah pelayanan yang dialami oleh Xerox, kita dapat melihat studi kasus Xerox. Tim Xerox menemukan bahwa tingkat kepuasan pelanggan Xerox hanya mencapai 83%, sedangkan target perusahaan adalah 100% kepuasan pelanggan. Nah, masalah utama yang ditemukan adalah lamanya response time atau waktu tanggap pelayanan. Selain itu, teknisi seringkali tidak memprioritaskan masalah yang paling penting, dan komunikasi antar teknisi juga kurang baik, dan pelanggan juga belum memahami sistem pelayanan yang diterapkan oleh Xerox. Dan penyebab ketidakefisienan ini antara lain adalah sistem prioritas layanan yang belum berjalan secara efektif, koordinasi antara karyawan yang kurang optimal, serta proses pelayanan yang masih terlalu rumit dan lambat. Akibatnya, banyak pelanggan yang mengajukan keluhan, kepercayaan pelanggan yang menurun, dan pelayanan Xerox yang dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan Xerox terjadi karena perusahaan terlalu nyaman dengan posisinya sebagai pemimpin pasar dan kurang memahami kebutuhan pelanggan. Selain itu, sistem kerja yang kurang efektif, pelayanan yang lambat, serta persaingan yang semakin ketat membuat Xerox kehilangan sebagian pelanggannya dan mengalami penurunan daya saing. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Xerox perlu melakukan perubahan mendasar pada sistem kerjanya, pelayanan, dan orientasi terhadap pelanggan agar dapat kembali bersaing di pasar. Nah, selanjutnya, tahun 1983, Xerox meluncurkan Leadership Through Quality atau disingkat LTQ. Bukan sekedar program, tetapi perubahan cara kerja seluruh perusahaan. Definisinya sederhana, kualitas adalah memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perbaikan proses yang terus-menerus dijalankan lewat 4
lewat 4 tujuan, yaitu customer, employee, business, dan proses goal. Selanjutnya, LTQ mempunyai 9 subproses di dalam 3 tools. KEEP untuk memahami kepuasan pelanggan, PSP untuk pemecahan masalah, benchmarking, belajar dari yang terbaik, dan CSMS, survei kepuasan 40.000 pelanggan per bulan. Tim lintas fungsi lewat PDP dan CDP. Manajer berperan sebagai coach bukan hakim. Ternyata tim Hierarchers di Arkansas hanya punya 83% kepuasan pelanggan, jauh dari target 100%. Mereka survei langsung ke pelanggan, hasilnya respon cepat merupakan kebutuhan utamanya. Solusinya sistem kode prioritas. P1 mesin mati ditangani 2 jam, P2 gangguan ditangani 4 jam, P3 masalah kecil ditangani 8 jam. Setelah berbagai perbaikan, waktu respons turun dari 1,96 jam menjadi 1,2 jam dan CSMS mereka mencapai 100%. Hanya Xerox jadi perusahaan AS pertama yang merebut kembali pangsa pasar dari Jepang. Mereka meraih Malcolm Baldrige Award pada tahun 1989 dan memangkas biaya 600 juta dolar. Kuncinya customer first, keputusan berbasis data, pemberdayaan karyawan, dan perbaikan tanpa henti. Berdasarkan studi kasus Xerox, dapat disimpulkan bahwa penerapan total quality management melalui leadership True Quality berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya waktu respons layanan, meningkatnya kepuasan pelanggan, serta keberhasilan Xerox memperoleh berbagai pencapaian bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus menerapkan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan kompetensi karyawan, serta rutin mengevaluasi kebutuhan pelanggan agar mampu mempertahankan keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.